Kita tadi sibuk ngobrol kayak bapak-bapak ibu-ibu ya kan. Kamu udah tahu nggak cita-citanya mau jadi apa, Raul? Aku cita-citanya mau jadi kayak Dedi aku. Jadi kayak aktor. Sama kayak ada bisnis-bisnis lain gitu. Bisnis juga, tapi aktor juga. Aktor juga gitu. Udah mulai diarahin belum sih, Pak? Belum. Baru bilang hari ini. Baru bilang hari ini. Kan Bapak dari kecil anaknya udah kelihatan, Pak. Waktu ini dia gara-gara lu doang nih. Bisa memancing dia untuk ngomong. Iya kan? Pengen sekolah acting gitu nggak sih? Pengen sih sekolah acting juga gitu. Dicariin. Di sini aku kasih tau ya. Oh gitu, arahnya kayak gitu ya. Kalau misal bisnis apa sih kayak bisnis yang kayak yang e-commerce gitu, bisnis yang ada kombinasi dan digital gitu kan. Teknologi kan semakin meningkat, maju, ada AI lah, ChatGPT. Iya betul. Jadi kan bagus untuk bisnis kombinasinya. Ya, itu pikiran kamu atau pikiran bapak kamu teknik? Sama. Emang lagi maju. Sekarang data analitik, ya kan, segala macem gitu kan. Pokoknya harus. Dia pengen jadi aktor, pengen jadi ini juga nggak model kan? Model, aku juga suka sih jadi model gitu. Tuh Pak, baru bilang. Aku membuka pikiran ya. Oke, baik nih sekarang dulu mau saling bertanya. Oke, Raul dulu buka pertanyaannya Raul. Oke. Buat siapa? Papa. Siapa mantan aku yang papa tuh sebenarnya nggak suka dan nggak setuju, tapi nggak pernah bilang. Mantan. Orang dia nggak pernah pacaran. Gimana? Kamu Pertanyaannya salah. Kamu nggak pernah bilang? Nggak pernah. Nggak pernah. Gue sampai nanya waktu dia SMA kelas 1 gitu, pacar kamu yang mana kalau gue ke sekolahan? Masa ini banyak begitu teman-teman cewek nggak ada yang kamu naksir? Enggak ada katanya gitu. Kenapa sih kok nggak ada? Belum tertarik? Belum ready aja itu. Aman belum ready. Belum ready. Jadi kalau mantannya Brandon yang kamu nggak suka? Orangnya nggak ada, Brandon nggak ada. Kalau ada gue jawab. Oke, sekarang dibuka lagi. Brenda. Untuk Dedi, kalau aku nikah dan maunya child free, papa akan ikut campur nggak? Anak zaman sekarang kan punya banyak. Menurut saya, begitu anak menikah, artinya dia punya kebebasan sendiri untuk bikin sebuah keputusan apapun gitu. Jadi nggak boleh orang tua intervensi. Yes. Kecuali dia minta tolong, misalnya curhat. Oh ini gimana ya? Ini gimana ya? Kita cuma bisa kasih nasihat, tapi kita juga nggak bisa ikut menasihati. Oke, ini ada postingannya Ferry yang dibilang nanti kalau kamu sudah besar gitu ya. Mana? Kamu berharap mereka akan jadi orang tua yang asik tuh ya. Kalau suatu hari nanti kamu berkeluarga, jadilah ayah dan ibu yang asik. Kamu pasti lebih hebat dariku. Kisahkan pada anak-anakmu cerita tentang aku dan ibumu. So sweet. Kalau kamu disuruh cerita ke anak-anak kamu besok, kamu akan menggambarkan apa tentang papa dan mama kamu? Papa aku sih kalau sama anak sayang banget gitu. Ada responsibility-nya, kalau ada masalah selalu papa saya nasihatin saya gitu. Selalu nasihatin. Iya, nasihatin. Jadi asik tapi juga responsibility. Iya, asik juga responsibility-nya kuat. Brenda. Kalau aku nanti harus ceritain ke anak-anakku, aku bakal bilang bahwa Dedi sama mami aku tuh adalah orang tua yang terbaik lah. Dalam artian dia nggak cuma support secara financial, tapi kasih sayang semuanya tuh imbang. Jadi nggak berat. Jadi aku merasa kadang hidup ini aku udah cukup, nggak perlu yang lain-lain, sudah memiliki kasih sayang dari orang tua. Dan ini kan so sweet banget ya. Papa mami kamu kan so sweet banget gitu, mesra. Dan itu menjadi panutan buat kalian tentunya. Jadi tadi aku baru ngomong bahwa ini juga orangnya disiplin. Yes, disiplin. Contoh disiplinnya apa, hukumannya kalau misalnya? Kalau kebetulan ayahku tuh nggak suka yang kasih hukuman. Dia cuma orangnya kalau ngomong tuh tegas. Dia tuh misalnya lagi baca koran nih, pagi-pagi kan baca koran, breakfast, baca koran. Terus misalnya ada berita, misalnya ada kecelakaan atau pramugari lagi party terus dibunuh atau apapun itu, dia langsung marahin anaknya seolah-olah anaknya itu yang salah. Jadi kayak bawa drama ya Pak. Jadi aku sama Brandon tuh lagi pagi-pagi kan masih baru tidur, mau makan. Terus dia kayak gini, tuh kamu lihat tuh di koran, itu karena anak keluyupan malam-malam. Kamu jadi begini kan, jadi maksudnya kayak kita jadi kaget orang bukan gitu. Jadi ada hikmahnya sebuah berita, apa yang terjadi itu menjadi kebijakan kamu untuk menasihatin. Jadi gini, gue tuh orangnya suka memberikan contoh anak dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita gitu. Menurut gue contoh-contoh seperti itu lebih nyata. Betul. Ya, sehingga dia bisa lihat
dan dia bisa baca gitu. Dibandingkan gue memberikan contoh yang nggak ada kisahnya. Ini mereka nggak kebayang kan di sininya kurang. Iya. Oke. Kalau kamu contohnya, kalau papa kamu disiplinnya kayak gimana? Pendidikannya ya? Kalau papa saya pendidikannya sih gila, responsibility-nya kuat. Kalau dia nggak mau anaknya ada masalah gitu, kan ada cerita lucu. Kan aku pas umur kayak 12 tahun kan aku les gitar kan, terus? Kayak hampir 2 bulanan. Ya udah papa saya kan mau dengar aku main gitar gitu. Kok main gitarnya kok nggak bagus ya? Langsung tuh guru ditelepon tuh. Ini ngajarin anak kok kurang enak ya. Tapi sebenarnya aku belajar yang emang nggak serius gitarnya. Sama dong kita ya. Kalau begitu? Iya pasti ini belajar apa sih? Bayar mahal-mahal kok cuma gitu doang. Iya gitu rasanya. Kok percuma banget. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Ini ada pasangan suami istri yang juga udah berapa tahun menikah? Kayak baru kemarin ya. Tiba-tiba anaknya udah banyak. Kita lihat dulu profilnya. Berikut ini.